Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Surat Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi itu seteng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat loro, awi salati itu ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi, utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyra ayat. Jadi niku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra wa a'lamu bi muradi bidzalik. Uta Allah langkung kersa bi muradi lan kersane Allah bidzalika lan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayat. Tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayat-ayat kitab, ayat-ayat Quran. Al-Qur'an tegese dadi ayat-ayat Quran. Wal idhofatu idhofa iku bimakna min lan bimakna min. Ayatun minal kitab. Al-Hakimi sifate Quran Al-Hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno. Ayat muhkam tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa. Ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istifham ingkar nute dawuh akana istifham ingkar. Wal jar wal majrur halun dari hal min qaulihi ajaban bin nafsi kan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira. Iku ismuha iku dadi isine kan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru te khabar nang ajaban dados isim iku an aukhena lafat an aukhena. Akana ana to ana iku linasi kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing keceluk rajul utawa maring wong lanang minggum sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu itu an-angdirin nas. An sunai kelakuan mufassiratun. Angdir ngekei peringatan sira. Kowe ngekei peringatan sira. Khawif tegese ngekei peringatan sira an-nasa ing manusa. Ngekei peringatan al-kafirin ing pira-pira kafir bil adab iklan siksa. Wa basyir lan nyeneng-nyeneng sira Muhammad alladzina amanu ing wong sing iman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum satamne ketep kedue alladzina amanu bi anna lahum lan satamne kedue alladzina amanu qadama sidqin ana persiapan apik. Salah fasidqin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik 'inda rabbihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara pedamu kang padha dhisikna sapa mukminun kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Quran bisi Quran al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkono-mungkono tanzir wa tafsir. Iku lasikru mubin iki sikir sing jelas. Bayinun sing kang jelas. Wa fi qira'atin kados kare kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin. Wal musaru ta kang den isara ilahi maring dawuh la sakhirun mubin niku an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satemene pangeran sira kabeh iku Allah. Alladzi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi siji tati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa 6 tahapan atau 6 dina min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot dia tegese ing dalem perkiraane ayami dunya. Li anahu krono sak temne kelakuan ulam yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono khalqis samawati wal ardi. Zaman rengono matahari tentu ndak ada napa jam.
Liana ubrana saat temui kelakuan ulam yakun ora ono sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun nan ora rembulan. Walau sa'a mau ngertakno sapa Allah la qala guna dene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan arep. Film haten ing dalam sak kedhepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kedhepe mripat. Walau dulu ta pindah anhu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina kok ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi khalqihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe hati-hati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe hati-hati to gawe tahapan. Sumatawa mongko nguwasani sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Mongko munggah sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di lan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiqi antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Ora ana wong sing iso nyafaati ku mujud ya sok kang nyafaati sapa syafi'i ahadin. Taimin uzaidatun zaidah. Tambahan illa min ba'di idzni kecuali sause untuk izin Allah. Radun tawi iki dawuh ngerati kali maring pengucape kufar innal asnama satane pro-pro berhala ku tasau nyapaati apa asam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mongkon Allah ayul khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum iku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh wa mita fil asli bidat. Ila ilmu kemarin Allah haratan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dajine Allah hakon lan hak masdarani mansubani bi fi'li ma al muqaddar. Inna satamna Allah bil kasri istinaban wal fathi ala takdilam innahu tawi annahu. Iku ya bedaru. Iku ngawiti sapa Allah minal adam. Yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semai itu mongko nibalekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tani sangka kubur. Liya jizya supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa Allah alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat. Bil qisti lan adil waladina utawa ngake kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lalu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta'i minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararat iklan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno bima sebab perkara kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar bisa beriku beriin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang nol di dalam saja. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode apa? Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten niku masih ajakan-ajakan logika tauhid, ajakan-ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangan iki. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus ya teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh bariku wa ila adina qaum Huda wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Ini ngono. Dianggapnya aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial kene kok ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut ada alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujal.
Ada Allah penggawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Inna hadza la ta'un uja. Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada nopo Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pangerane nopo akeh. Sehingga ajaran pangeran kita dianggap nopo aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Bentangan dong, asal-usulnya. Asal-usulnya benar dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinnah. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Nggih, wong saiki mawon si ana wong percaya wit gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah nontonan bisa mereka. Malah ini kalau setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir, sama ada Prasakti, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti tok, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sito. Iki sing disebut aja alal alihata ilaham wahidah. Mosok pangeran sito. Inna hadza syai'un ujab, iku aneh. Terus wantola qal mala minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza syai'un yura. Ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka yang kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiyang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, itu buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau baleni malah perang itu beda dengan itu. Sama tak cerita ini. Zaman Nabi Ibrahim Sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawatnya ditubuhi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, cara mereka apa? Yang digunung apa? Kapal di kalung yang paling gede. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfaala hada di alihatina. Alihat itu jamak, ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaala hada di alihatina innahu laminat
zalimi. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal, ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae irit meneh napa? Sisi. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong terus apa meneh anak Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing merotoli iki? Dari Ibrahim. Ya takokno sing gawa kapak, ngene lho. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing gawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen sopan teman-teman. Dalam semua tradisi nabi mesti tau misal. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali masa abuduna apa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya apa? Kakeane nyisok. Ufil lakum bali masa abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Mengaku takok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah ngalami ini. Anit tapi bila Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lho hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran ya aku njaluk ben mari. Ya orang berlintang, timbang untuk pengiran. Goblok lintang dijada atau terlintang jadi goblok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi, nom mulai mikir. Jebule dan kita itu apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih, sampai peristiwa debat terbuka. Saya kira oke, lintang pengiran teni. Falam majana alaihi lailu ro'an apa? Kau tak bakola ada apa? Robbi. Ya, entah ini pangeran lintang itu sakti entah ini. Sesuai hilang. Piye? Situ ada di pangeran. Nah, bila sepakat wah, karena hilang lah situ ada di apa? Pangeran. Penting bulan. Ini lah untuk gede, untuk macam dari apa? Pangeran. Entah ini lah hilang. Akhirnya ya kaum ini baru memang terakhir terngenge lebih keren. Hada akbar. Lebih apa? Gede. Orang gede hilang meneh. Dibeli ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih pulau ini pesen ya biasa ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Ada bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Ibrahim itu tak tahu. Lah, ngono nak gagal kabeh terus pengirane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan gak jelas. Ibrahim juga gak goblok. Ya pengirane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe apa? Seni. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Itu disebut wa salakum bama sama. Itu asli hikayat Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai beroleh-beroleh, seperti kamu udah paham. Goblok agak dikontrol fisik kan enggak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok kotor.
Nabi Musa yang ketika tukaran Nabi Fir'aun itu disebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeran aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, orang pangeran itu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerah yetan mbek ulon. Nabi Musa pas iku yo anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangeran wetan mbek apa? Jadi Fir'aun ya enak. Aku mlaku ngetan ulang ora pangeran. Sarapku sing pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semerah langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak kliru jelas. Bumi pangeran jelas. Pengiran langit dari Nabi Musa. Jadi nek kok enak ora goblok. Ya Haman nulisor al ali abdul asbab bersamawati fa afsal ya ilahi napa Musa. Saat ini jadi piramida sing didol pemerintahan Mesir go wisata niku baru kae Fir'aun, baru kae napa? Fir'aun. Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Fir'aun. Yaiku piramidane mek jatah napa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kae adol napa? Sa pangeran ning bumi jelas gak mungkin, ning bumi jelas pangeran aku. Nah langit mungkin tak, tapi kok sih. Akhirnya ngongkon carane insinyure. Haman aku gaeno bangunan sing dhuwur. Tak deloke, ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenal dadi napa? Piramida. Iku dhisik dinggo Fir'aun ape nantang pangeran sinten? Musa la'ali attali'u ila ilahi napa? Musa wa inni la'adzunnu kadziba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung, keliru kan? Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten Fir'aun. Mereka matekno argumentasinya Fir'aun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra iso dadi pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Disebut waqala rajulun min ali Fir'aun yaqtumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua, teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman, karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versi Musa, bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang nopo. Ini disebut rajulun min ali Fir'aun yaqtumun apa? Iman. Bersama nama Quran dong, benar. Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau saat ini rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah rajulun min aqsal madinati napa? Ya qala ya Musa innal mal ayatamiru nabika liyaqtuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Fir'aun kalah. Secara hujaimiyah napa? Dan itu selalu pakai kata Rabbul dulu, tidak kata Allah, pakai kata apa? Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, ya. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram. Itu tidak ada kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Bukan apa, tapi apa? Wa rabbaka. Ya. Bukan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka. Karena dalam konteks non-muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya
Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan zat itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pengirananmu ralata ora Uzza ora Hubal, terus pengirananmu sapa? Amin bahabin apa bermateri emas, amin sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arsa atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pengirananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pengiranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pengiranku sitok gawok meneh. Mas, urusan dunia itu wakai. Kok pengirannya sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat. Termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu buat dewa-dewi, buat Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu apa? Sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan sudah cara khodim, mau itu khodam. Nah khodam itu terjemahannya buruh, itu perewangan. Gua mau enggak kalau mau perewangan kalau nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua khodam. Mana nih nanti terjemahan? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bukudul, bujin, memalaikan, bompor, onol, mau gua mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab apa? Khodam terjemahannya apa? Perewangan. Khodama yang dulu khodama khodim mana yang buruk. Canda alam itu nak cara pondok jadi khodim. Kejaran buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran apa? Khodim. Orang Jawa itu setengah kawan kali. Nah sekolah tawangannya umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahannya ya sekolah. Paham? Sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada sitok sampun bakso ya. Itu ya itu tadi ya itu. Memang proses apa infiltrasi bahasa nopo semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun napa? Sampun bakso terjemah. Anak sekolah nih di sekolah nih madrasah. Lah terjemah nih madrasah. Sekolah. Berarti sekolah. Paham ya? Jadi ini pensampan ngertos yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak. Karena urusan dunia nopo. Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka, yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoknya nak liwat alas, tauhid gede. Amit bae. Yo ora ono bae kok ora. Butuhe ono sing diamiti, butuhe ono sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alat sopo, nak segoro kidul Mbak Sopo, Nyiloro Sopo. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit Mbak baden iki. Dia tidak paham, amit Mbak Sopo ya ora.
Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tanggane itu kaget. Orang siap, ono tonggo menjadi apa? Rasul. Nah, ono tonggo tinggi ya kuno, ono. Kowe jadi menteri wak seneng. Kowe kenal menteri seneng. Perkara ana ora tanggal. Jajal lah menteri sing tanggane ora seneng. Ayo satu. Paham. Kena orang ayu seneng. Jajal orang ayu sing tanggal. Ora iso seneng tenan. Kok goblok. Wis satu wong. Wong ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah, seneng yo nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah senatu. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Ya. Bon, akhirnya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Akhirnya ngomong Mekah itu, katakan Abu Jahal senangan jaraki. Betul, balung timun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disambil orang yang ini Muhammad. Mas, ini loh juga tangi menaik. Ini disebut Aida pun nak itu mau warufatan. Rufat itu yang bijur. Jadi orang kafir senangan ngeremet-remet balung, ngarepe Muhammad terus disawur Muhammad. Ini loh mas yang jari untuk tangi malah parah menaik. Wes ngono sing gawe salah jek kere Nabi Muhammad tetep Jawa malah ra ngandel. Dianggap golek popularitas, dianggap wong edan. Akhire wong kafir muni, "Mas pasti iku kepengin opo lho, Mas?" Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara wong kaya rapi tak rabekno. Nak golek duwe ya tak kei duwe. Sementing mesti gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya Nabi Muhammad posting to. Posting sampai pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo repot. Malah cerita perkara langit, tambah aneh meneh. Ada kan 3 lebih tombok, 4 luwih nopo? Aneh. Paham ya? Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi-dadine Muhammad kena sihir, wajnun. Majnun wa bujir wonge dan wong sarap wis apa-apa. Tambah duit tambah nopo? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad nopo diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal nopo sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Ini disebut Quran kanu ya'buduna apa? Akhirnya Nabi bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya dihentikan ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang Nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu berjaya. Nabi Saleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Saleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham? Akhirnya apa? Adu kedijayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batisa atuan sakal. Iku Abu Jahal terbelar tenang. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak bumi terdekat dengan rembulan dengan arat itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku Nabi, bulan itu tak pecah ya kan? Pecah tenang. Orang kafir melihat, sehingga mereka terus
wakat dan wata bau mereka akhirnya meyakini nak ngono Mas kowe itu tukang sihir. Iku wis rodok naik kelas. Mergo saya tukang sihir ora edan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun iki tau ngaji, Pak, tau napa? Tahu guru. Jadi muni takdir wis naik kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Mas Nur napa? Mas saiki mudah kelas napa? Sahih. Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai lebih kan? Ya lumayan ora pedine lho. Lumayan. Mulai kayak gitu gedeng teman-teman orang kiai nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan ana pedine. Wong ben ana pedine ben apa? Kiai. Senajan to ya pedine lewat jalur kiai sing napa? Sing dukun sing napa? Nobel. Lumayan, lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Maksudnya gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya ditinggal ya Abu Gede Jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus, semua Nabi gitu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ngeten maksudnya. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti melewati masa-masa mukjizat? Di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya sebab orang Jawa gak orang Jawa. Nah ana wit gede muni amit bae. Paham ya? Apa ngetok wit gede di ruwatan de menara pamit kemari kuah. Wah apa alat gak amit bae go maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kayak paham ya? Lah kepercayaan begini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad menunjukkan kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya terstatus takir, ya? Akhirnya terstatus apa? Tapi lumayan naik kelas, tongkol pajulun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Ya mumpun lumayan. Dapat mulai begini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan sing rasional. Sosial sing iman kados Abu Bakar. Sosial iman dan cilik cerdas kados Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikane ra nrimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong li. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet-merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang pun sesi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial sing dialami kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linna sinapa ajaban. Nah, segini jadwal istilah awaji betum anja akum dikrum mirrobi. Kenapa setiap orang rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, aja alal aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un nawa. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap nawa aneh. Mulane kula niki setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Satu. Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk so siji nu buat lorong untuk angel. Nah siji kan paling tapi seneng. Misalnya saya ngisi ada gambarannya akar. Wong Islam lah namanya wakil ya. Karena ngeleh-ngeleh jeneng, jadi Allah menentuk kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lalu tongkol pirang-pirang, jadi telu itu lumayan. Telu kan jadi apa? Paham bisa terus sama ngerti kenapa setiap rasul
ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya. Nah, itu dianggap ajarannya dianggap napa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Sahara tu napa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Nah, zaman asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka cetak. Barang dicetak terus di kamar-kamar ini. Ya sama seperti mitologi Jawa. Berbuat wis gubernur sawangane ana penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak ombak biasa digo wisata. Tapi nak ombak gubernur kok segoro gitu yo ana penunggune. Kok wong Jawa kan. Ya itu memang kuno, cerita begitu itu kuno. Wes jadi cilik sinandar lebih biasa. Baru wes budi sama orang sing apa? Foto jimat ki wonten, keren yo nang gawe. Biasa, baru wes guwerang semua macam wes suwi. Sawane orang sing nunggu. Lah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dari itu kuno, kenapa? Bukti kalau kuno, sampean biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin bisa fil arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh itu pun mengalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Sehingga setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwe itu naik cilik dianggap biasa, terus gugur di tawangannya orang apa? Bahagia. Mulane delalah berolo-berolo wabahe wae diyakini tapu perkarane iku. Tuwa, nak tuwa dianggap duwe penunggu. Lah delalah kersane Allah itu tuwa Ka'bah. Mulane pangeran nyipati Ka'bah al-Baitul Atiq, omah sing napa? Tuwa. Wong tuwa wae kok hebat, lho ora critane iku bulan iki tuwa-tuwa sing ra jelas iki. Mulane Ka'bah berarti bil Baitul Atiq. Rumah yang apa? Tuwa. Bersama roh kabeh. Kena opo tuwa kok hebat, lho ora asal usul iki. Mergo gue nyai lian-lian itu identik dengan makhluk tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane antodiro bidalito isina wal akifina wal ruka'id sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Orang kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Enggak, wong mriku ora mung cerita isina, wal akifina, wal ruka'id. Ya mulai sekarang bisa ngrukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini kan mawon di duit yo kaji, tapi saat ini lah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk napa? Tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih? Wa ta'ala alladzi dza'ala kang gawe sekolah di asam sak srengenge digawe diaan ingkang terang benderang. Zat dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang. Nuren tegese duwe nur. Wal qamara lan Allah gawe ing rembulan, digawe nuron ing duwe cahaya. Waqad darulan ngira-ngirakno sapa Allah. Utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayruhu saking sekirane mlakune qamar. Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat.
Rupane samaan yatun wa isru naman hilan, yaitu duwe 28 tempat di samanin wa isri nalailatan ing dalam masa 28 dino. Minggu lisahrin sanging saben-saben bulan. Wayat tatirolan nyimpen ora ketok apa komar lailatae ning ngromungi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailatae ini ingkana lamun ana ajaru salah dinayoman. Aulailatan utawa mu istitar suwengi ingkana lamun ana posari kutis atan wa isirina yauman iku mung 29 dina. Di mana jile 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Nah, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailatan iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan kono-kono adat mana jilul qamar. Adat dinina ing ilangane pira-pira taun. Wal hisab dalam ngerti ing hisab. Masalah orang yang sakno sapa Allah Taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak. La abadan ora kok krana dolanan. Ta'ala mahulur Allah andali kata yang kono al abad. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Sebagian qira'ah yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassiru merinci sapa Allah bil iklan ya wanuni lanun. Yubayin untuk sejelasnya sapa Allah al-ayat yang kira-kira ayat di kaumin kedua kaum yang alamuna kang ngerti sapa kaum ya tetap baru nanti kang angan-angan sapa kaum inna fusilafilahi saat temen ing dalam perbedaan bumi warna hari lan dino bisa di kelawan budalan wal maji lan teko wajia jadi lan tambah kadang dawa benine kadang dawa rinane wanusoni lan kurang wamalan perkara falako ingkang ngetano sapa Allah samawati ing dalem perkara langit min malaikatin saing malaikat wa samsin dan srengenge wa qamarin dan rembulan wa nujumin dan bintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin lan gunung wa bisarin lan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin yektene dadi pira-pira pertanda dalalatin dikse biro-biro bertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala di kaum yang kedua kaum yang takut akan takwa sopo kaum gue ngopo fayud minu namung kau gelem iman sopo kaum khoson tertentokno sopo Allah ing kaum yuk minu dizikri kelan kasebut li anagum krono satene kaum sing mukminu al-muntabiuna sing manfaat kabeh dia lan ayat innal ladina satene wong akeh lair dina kang ora arep sapa ladina liko anak ing ketemu ning ingsun dibati kelan tangi saka kubur warodulan podo puas sopa alladzina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya dan dalam akhirati hale jadi penguripan akhirat li ingkarihim krono ingkari wong akeh lan maring al hayatil akhirah wasma'anulan tenang sopa wong akeh dia kelan hayati dunya sakanu tegese ngrasa nyaman sopa wong akeh ilaha maring al hayati dunya waladzina lan wong akeh gungkang te ladzina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua biluna kulali kabeh lali dala ilawah daniyatina Patuhe an ayatina dala ili wahdaniyatina teksid dalil-dalil keesaan ingsun. Iwa dulu naik lali kabeh tarikuna tegese ninggal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayatina. Ulai kau mengkono-mengkono kabeh ku makwagum tegese utawi panggonane ulai kaya anarun rokok. Dimas bab perkara kanu kang ana sapa ngakeh kang diguna nglakoni sapa ngakeh nasib sanging musyrikan wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Innal ladina ta'tanu ngake amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihat ing propro ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nunjukno ing alladina. Yursiduhum tegese nunjukno sapa Allah. Yursiduhum tegese nunjukno hum ing alladina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladina bi imanihim kelawan iman-imane alladina amanu wa amil sholihat. Iman bi iklan Allah. Di ayat ala gambara asno gawe sapa Allah lagu maring wong akeh wong iman sing saleh nuron ing nur ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh iki lan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im tajri rumakum tahtihim sanging isor-isore ahli jannah apa anharu biro-biro sungai fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat dakwahum ta'iridane utawa pengucapane wong akeh biya ing dalam jannah etolah burung tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tauna ulang tenung sapa ngakeh ing mabul jannah ing dalem swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma.
Subhanaka kanu suci panjenengan Allahumma Allah ya Allah tekse dawa ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing ma. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma apa yang mereka minta tahu-tahu itu bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi iku bena iki ku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Manane sekali meminta langsung ada gitu. Fa idzan ma talabu iku bena apa? Aidi. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara bena kang ing dalam antarane alladzina. Fiya ing dalam kana iku salamun iku kata salam. Wa akhiru da'wahum te akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terangno masalah salat sithik. Wal ladzi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wa kita. Yang jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400. Berarti terpaut nopo 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang terangkan fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim apa panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di mana aja. Dan sampai jadi dua iman, jadi sains, ini dua pengetahuan. Proses falakiyah itu memang bisa diilmoni. Yaitu misalnya ini sumbulan, dalu, akrab, saraton dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim pas, yaitu Arabi, Wasoek, Walkhori, Basita. Itu cara Jawa musim labok, kemarau, terus apa? Hujan, terus apa khori itu cara mriki no. Sing antarane hujan sampai mareh. Khori dalam jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khatul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Jadi katulis istiwa sama bahasa Arab apa khatul istiwa. Bagi Jawa dari nama katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau ini gusin belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok roh ilmu, itu kode goblok ya. Sajane iki wiridan teman-teman roh ilmu iki. Dia ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12 terjadi yukawirul laila ala nahar wa yukawirun nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang dilewati katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12 jam. Bisa diilmoni. Ini disebut khatul apa? Istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam, tapi ada allazi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptanya, yaitu huwallazi ja'ala samsana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama. Tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi sering bangga, aku itu bejat untuk dina Jumat. Wong Yahudi ku keliru, boleh dina Jumat untuk Setu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejat, boleh Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit. Cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora ilang. Wilang suwe tambah, suwe ilang. Maksudnya nggak sampean logika. Dina itu kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait nopo ilang 5 menit 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun itu dadi dina. Misalnya sampean saiki tak bedheki. Ini ben sampean latihan mikir, orang ngaji wiridan men ndak karena yang seneng istighosah ra seneng ilmu. Mun seneng ilmu ra ambu istighosah. Wong Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora ambu wiridan. Sing ambu wiridan potongane ra pahaman. Mulai kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pengiran nggih tebak-tebakan tiap bulan niku rong dino istighfar. Berarti tiap bulan ono misteri rong di. Lah nek dine mulai Saban. Rong dino ping pindho dadi napa? Patang. Ane saiki tahu stres ketak Saban di awal. Nah, sing emosi ku ana pemerintah. Paham ya napa? Kula terangno iki masalah saya. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu juga ada kitabnya yang dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Suhaib. Ini gitu ya. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi Harun, jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kemudian jadi Nabi Dewan Raina. Jadi usul yang pengeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulanya tahu diuyak Musa ketika dakwah keliru dia kadang-kadang Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulanya pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi dijewer. Namanya jadi Nabi faktor Sinten. Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun dijewer Nabi. Kepak Nabi Musa wiridan itu risaina wiridan, Nabi Harun minta rapet kau jadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa kalau jadi Nabi faktor ini. Padahal kakaknya Nabi Musa ini kok adik itu. Ya Nabi yang seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nomor. Gitu. Ini ku wonten tahun nih. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Mulanya ketika Kanjeng Nabi, wayatako robus zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Nggih, trennya tetap tambah nopo. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayatako robus zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kiri nani cepat, saya kiri dino kayak cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub, tambah hari tambah dekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semua. Karena ada kutub, kan logikanya kan sami ya kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas khotul istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa arah surabian duwe, rabian proposal malah. Sama aneh. Ora wani dhisik wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek rapati roh lae diwari roh pangeran. Paham? Waras apa enggak jadi teke waras atine ngene kok. Gara-gara waras itu pahaman. Itu mau disebut beda rumah barzakul layak. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, karena gempa itu bisa merontokkan semua sistem. Kalau itu jadi tsunami, kenapa? Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama, bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai zilzalatil ardu, dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari, idza samsu kuwirat. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Nah, kita kan tahu paham, ini mari persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah wa idzan nujumu kaca. Ketika atmosfer luar angkasa tanah, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Wa idzan nujumu kaca. Bisa kamu bayangkan, gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere karuan. Bayangkan kalau jamak wa idzan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan yang jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Ta'lamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ini sekali-kali mau bongkot terus. Dua sedikit tenang ini ilmu nih pengiran. Artinya terus ya masih ta'lamu ada di sini kamu bisa tahu. Karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun, orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib, itu ilmuwan lah itu terus bingung. Mau suara tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini mesti waqala insan malah. Ini ada apa? Wong pinterlah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu itu ta'lamu ada dasirina apa? Wal hisab. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni, wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan bisa diilmoni to. Dulu orang ngira nak wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang.
Susu wong kan mikir, agar dipajang kok dia anak. Oh perkara ini sperma sangka lanang ning itu. Anak ora pas dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok gune lewat nopo? Suntik. Wis mulai gak pati buta sing lanang. Buta sperma ning tok tapi ora usah buta proses senggaman. Paham ya? Suwe dicek meneh. Ternyata di bayi ra kabeh cuma sebagian tok. Ya dijupuk ae sing nopo? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi L. Nah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara Paul Azim kita bener pengeran. Ketika wala dijala samsa di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di mina. Bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intarun apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, kenapa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau es di atas pilihan jaya itu masih sekian, diarani es abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi atas pola lagi lebih cepat. Nah itu maklum kiai kiamat rapati lebih. Mungkin masih rapati pemenang kiamat kandangnya akeh. Cara kanca kula cerita, ora kiamat ora wedi, rame-rame. Mati lho wedi dhewe. Tak angen-angen yo bener. Kiamat tak berurusan barang akeh kancane. Lah mati wah napa? Goblok mesti kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenisnya ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama. Karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua. Gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, lembaga pangan dunia itu takut. Kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa? Wong nanti rame-rame kabel. Jadi ketika populasi manusia cepat, sumber pangan ya lebih cepat. Kalau dicek wong panen ngenteni 4 bulan, 5 bulan. Saiki 3 bulan panen, sesuk ditemukan 2 bulan. Zaman buang-buang dicek wong cek cikik mangane jagung telo. Saiki wong pirang-pirang mangane beragam. Itu jenenge tebane wong ngira kok pira. Itu kan, itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat ke tujuannya. Sebelum saya ini cepat ke tujuannya, tapi tidak tahu di tujuan, tidak tahu kok. Wong rasa di karno. Wong bisa tidak tahu, tapi jadi tujuan harus di jadi apa? Saya ini wong saya ini, insyaallah ya tetap bingung, orang juga apa? Tujuan. Jadi motor dua. Lu ngerti wong saya ini kira tahu kok tujuan, wong orang tahu gila apa? Motor. Tapi ilmuwan mulai polanya, lalu yang disebut wal zaman demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhirah orang wong bingung dari wong kafir wama yudikuna ilah dahar. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam menunjukkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali sing kasep kasus Abu Yazid Al-Bistami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, dididik langsung. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati apa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno ini. Sederhana wonten kitab-kitab modern saat ini, buku-buku modern. Lalu ada kitab-kitab kuno. Ini lebih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena kita ditebak. Jadi wah, nggak sengarang waras, nggak orang kajian proposal, nggak orang kajian beta-beti. Utek kayak waras, artinya gitu kok. Sama cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah, berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang umat dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, terus mereka juga rata tahu jadi pegawai Pertamina, ya rata ngurusin apa?
Pertamina, malah tahu belas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya apa? Dinyalakan di laut apa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau sujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fasara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Nah, itu hebatnya Quran cerita beda umat berzakul layak. Kalau sekarang masih tertib. Air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa? Ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa ketemu. Dan bisa diilmoni. Karena masih tertib, tapi nanti setelah ada tertib tetap bakalan insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditu akhbaraha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Lah itu sing disebut li ta'lamu ajadat sinina apa? Paham ya kasus masalah kasus sperma, kasus nopo bayi tabung, terus kasus nopo ini transgenetik itu kan memang mulai dulu ya itu diilmoni. Ya, mulai dulu gak bisa nopo diilmoni. Wong kuno-kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa yang dijajan kue. Misalnya wet opo di stek ambek wet opo, mau hasilnya ya buah sing nyakang antara wet iku mbek wet iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Lah untung saiki Amerika ambek Eropa pati nekat transgenetik jadi nggo pedus, tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit yang unggul kok rutin barang ora usah. Rencananya orang bang apa? Sperma itu khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Jadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Jadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau bayar kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran ini, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu sudah. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul sudah. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan minut vaksin contoh sperma tidak itu nalikane disokno atau didakok atau diletakkan karena wong gitu wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunnya lewat senggama, cara sapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu terus disuntikkan ke perempuan. Setelah diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang awalam yarol insanu anna khalaqnahu napa min nutfah yang diulang-ulang itu bahwa unsur napa. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini disebut seperti wala amurannahum fala yughayiruna apa? Khalq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yughayiruna azanal amwala amurannahum fala yughayiruna apa? Khalq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng, wong labang rambut. Pekeh kuno kan contohno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Dan itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut keharam. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang barat atau siapa saja peneliti apa dunia wong Islam goblok, apa dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata begini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus, tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Enggak nak ana wong sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten rencanane kan ginjal suku napa? Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang dari suku cadang sudah hidup namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak prestasi, jadi dianggap kriminal maksudnya? Mestinya kan satu-satu toh, nak verseran misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rutin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa, misalnya Allah takok prestasi ngopo? Wong mriki wong sitok mateni wong sitok paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan mesti wong gede-gede. Wong gede-gede sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dalam kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan tapi menciptakan kematian. Mulai orang modern juga kadang orang paling bodoh saat dunia orang modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Nambahan-nambahan kan lucu. Mau menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, belum disahkan. Hanya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih nomor. Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, bala ibu irun dan apa. Kalau punya semangat ngotak-ngatik asal usul kerja, bisa kedua atik. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita taruh kena direkayasa. Misalnya baladi asalaria patu sirun apa sahaban pasuknahu ila baladin majid. Prosesnya itu walhasil apa awan digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah, iya misalnya angin itu misalnya ben ora sumuk wong iso ngrubah mbek kipas. Angin dasar itu awan yang dibuat itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirancang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirancang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok ada direkayasa. Artinya masih bisa dielmoni, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan itu kan gitu merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman dicek Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memberdayakan angin untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib, tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya transginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi kehidupan, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuh. Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsir roh. Itu rata-rata ulama darahnya haram. Nah, cara kelola ya haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsir roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsir roh. Fa'innal imatah badal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh nak tak usia orang nyawa. Final imatah badal ya. Ini pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak tahu sinau kalau Mustafa barang itu wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah menyediakan mendesain untuk persiapkan nafiro. Gapane kowe tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran apa nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Loro nomor roh pengiran berkaitan program pengiran handle. Paham ya? Ya pancen wong darani mata ini wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang nopo rencana nopo ya tentang programnya pengiran. Kemana yang mana pengiran ini? Nah, pengiran kecewa sambil beda keker. Nah, cara kula gitu setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau nggak kenangan orang bodoh ini. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuh? Waktu nggak ada wong poligami, niat nulung wong wedok yang terangkat dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus orang kok nyekel sitok, bareng apa nambahin sitok hilang sitok, nambahin sitok hilang sitok. Nah ya tetap sitok terus gitu loh. Paham? Alasannya dari nulung wedok akan lebih api urusannya makbar nulung sitok ujul. Poligami sitok itu orang nulung sitok ujul. Nulung sitok ujul sitok meneh. Mungkin ini tetap sunat tak papat untuk papat, ini menolak sunat. Tapi masalahnya kan nambah sitok ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Nah, kok barter lho. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sangka di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi? Karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi tak kono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit. Nah orang kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Lah itu termasuk yang diperingatkan Allah pada ibu dirunan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kasabat izin. Nah, mulai dari efek rumah kaca mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan. Kenapa air laut itu asin? Dan kalau tingkat asin yang kurang, maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam. Pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibatikunna adanal wala amrunahum fala termasuk menggih fala yuwiruna napa wala udillanahum wala umanniyannahum. Ini sing nomor kali nggih ngeri. Wala umanniyannahum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berharap
khayal. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Ngomong bumi enak era karuan bukan manggon Maret, jadi repot. Dan sekarang kalau manggon Maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat bisa anak cucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa tidak dianggap, wah itu jenisnya memutuskan kebahagiaan. Engkau manggon bulan, nak jenis wong lanang, asiknya tetap ngeluar wong itu. Nak jenis bapak, asiknya jagungan BA. Nak wong sugih melete dua energi mergo mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nanti maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia, ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru, dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget, dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal terjual pasal suci dari wal bari terjemahkan sahabat etik. Pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Walaupun yang itu ngeri betul. Nah, makanya dari sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut apa? Lita alamu ada dari sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada guncangan, ada masalah, mesti waqala insanu apa? Malah. Baru manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat terus mengidal tiharun apa? Fujirat. Baru fujirat terus baru wa'idal tiharun apa? Fujirat. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ya. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua fujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa akhiru da'wa muda akhir da'wa ahli jannah itu alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kabeh puji wilayah kagungan Allah Rabbil alamin akan mengirani salam kabeh alamin wa salam.